Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ilmu yang saya bagikan dan saya ceritakan adalah tentang bapak dan anak menaiki keledai kuda kecil ya. Jadi melewati 5 kampung atau 5 desa ya. Jadi yang pertama, anak dulu yang naik. Melewatilah satu kampung. Apa tanggapannya orang kampung itu? Anak ini kurang ajar katanya. Bapaknya yang udah tua bangka, masa nuntun. Harusnya bapaknya ya yang naik kuda. Nah, seperti itu. Jadi apa kata bapak dan anaknya? Anakku dengar apa kata orang kampung ini. Jadi bapak yang harusnya naik bukan kamu. Jadi kamu turun nuntun kuda dan bapak yang naik. Nah, apa namanya? Yang kedua, nih dua desa barusannya ya. Baru melewati dua desa ya. Apa tanggapan orang-orang desa itu? Satu kampung. Dia bilang gini, bapak ini nggak tahu diri, anaknya masih kecil, masa disuruh nuntun kuda? Katanya kuda kecil keledai. Harusnya anaknya lah, bilang gitu kan. Nah, si bapak dan anak akhirnya berbicara dengan anak. Gimana anakku? Kamu naik salah. Bapak naik juga salah. Gimana kalau kita naik berdua? Nah, ketiga kampung baru dia berjalan. Setelah dia berjalan, apa kata orang kampung itu? Bapak sama anak nggak punya pikiran. Masa keledai kecil, kuda kecil dinaikin berdua? Manalah kuat kuda itu, kasihan. Nggak ada otak bapak dan anak ini. Salah lagi. Nah, habis itu bapak dan anak ini berbicara. Jadi gimana anakku? Tentang kita sudah melewati 3 desa. Kamu naik salah. Bapak naik juga salah. Kita naik berdua keledai juga salah. Gimana kalau kita ke 4 desa, kita tuntun aja kuda keledai kecilnya. Gak usah kita naikin berdua. Nah, 4 desa nih. Baru melewati 4 desa. Apa kata desa orang kampung itu? Bapak dan anak ini sama bodohnya. Sama tololnya. Masa punya kuda gak dinaikin? Salah lagi. Seperti itu. Akhirnya bapak dan anak ini mikir, berbicara lagi. Gimana pak? Ini kok kita salah mulu. Sudah 4 desa ini. Saya naik salah. Bapak naik juga salah. Kita naik berdua juga salah. Dituntun juga salah lagi. Jadi gimana nih? Jadi si bapak dan anak ini berbicara sama anaknya. Ya udah, kita terakhir yang kelima desa ini. Kita gotong keledai ini keduanya. Akhirnya melewati kelima desa ini. Jadi kuda kecil itu keledai digotong sama bapak anak. Itu ada orang gila baru lewat katanya. Masa kudanya yang naik digotong sama bapak anak? Terbalik katanya, itu orang gila baru lewat. Nah, inilah contoh perumpamaannya. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini itu serba salah, gak ada yang benar. Karena hidup di dunia ini tempat sumbernya masalah ya. Jadi jangan heran, jangan bingung ya, jangan panik. Kita hidup di dunia ini jalanin saja ya, seperti biasa.
Inilah perumpamaan yang saya ceritakan tentang kita hidup di dunia ini serba salah ya. Jadi gak ada benernya. Memang di dunia ini sumbernya masalah, hidup di dunia ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan surga di akhirat. Jadi dibikinnya hamba-hambanya itu hidup di dunia ini nggak betah, tersiksa seperti itu. Jadi hambanya ini supaya cepat masuk surga, menginginkan masuk surga. Jadi supaya ada yang lebih nikmat lagi setelah hidup di dunia ya, yaitu surga. Di surga itu lebih enak hidupnya daripada di dunia ya. Memang kita belum pernah yang namanya masuk ke surga, akan tetapi para ulama sudah menceritakan ke kita yang pada saat-saat ceramah ya, seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.